Kita lanjut lagi ceritanya Xiaoyan. Panatua Zaesin akan membacakan cerita Xiaoyan di spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Matur nuwun, yang sudah hadir dan tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Sekali lagi Panatua Zaesin ngucapin matur nuwun, buat kalian yang baik hati dan selalu sehat selalu buat kalian. Pertempuran melalui surga, chapter 1230, Waktu Lalat. Kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi telah menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh dan bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala paviliun yang hanya ada dalam legenda ini. Paviliun Bintang Jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun demikian, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala paviliun kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yao Lao cepat atau lambat akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk Yao Lao. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang dia perkirakan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiaoyan, dia telah mengumpulkan semua murid Paviliun Bintang Jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala paviliun. Masalah semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan Paviliun Bintang Jatuh. Di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa dengannya. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda yang masih belia ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa sesepuh bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari seperti apa posisi dan reputasi Yao Lao saat itu di Central Plains. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan besar bahkan 3 kepala besar dari Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu yang menjadi kepala paviliun, mengapa Bintang Jatuh khawatir karena tidak kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar sampai-sampai tidak ada yang bisa melawannya, pada akhirnya akan ada celah yang cukup besar antara seseorang dan faksi. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul setelah yang terakhir menemukan kesempatan. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia secara alami tidak ingin melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiaoyan pasti akan berhadapan langsung dengan Hall of Soul jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiaoyan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiaoyan telah mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh semua pikirannya pada murid ini. Saat ini, dia bisa dianggap membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiaoyan. Feng Zunze menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak postingan kali ini. Dia selalu berpikir bahwa Paviliun Bintang Jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, dia secara alami perlu mengembalikannya. Hubungan antara dirinya dan Yao Lao bisa dibilang sebagai sahabat yang pernah menjalani hidup dan mati bersama. Feng Zunze bisa mencari-cari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya posisi kepala paviliun? Selain itu, dia juga sangat jelas tentang karakter Yao Lao. Dia tidak mengkhususkan diri dalam manajemen. Pada saat itu, dia masih akan menjadi orang yang pusing karena masalah ini. Setelah menenangkan Xiaoyan, Feng Zunze dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena mereka takut akan balas dendam oleh Hall of Soul yang dapat mengganggu kesembuhan Xiaoyan. Dengan perlindungan dari formasi Bintang Jatuh hebat, kemungkinan Hall of Soul tidak akan dapat memperpanjang anggota tubuhnya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiaoyan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah menutup pintu masuk gunung. Meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm,
ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini sangat padat. Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Kelompok dokter peri kecil secara alami memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiao Yan belum bangun. Bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Juga tidak ada keberatan terhadap kelompok Little Fairy Doctor yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini bisa dianggap tingkat atas bahkan di Central Plains. Jika mereka bisa tetap di Paviliun Bintang Jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga mulai mengalir dengan tenang di tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semuanya sangat sunyi selama 2 mulut ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga mengirim orang untuk menyelidiki. Central Plains masih semarak seperti sebelumnya. Namun, tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Aula Jiwa. Bahkan tidak sedikit berita tentang aula cabang yang dihancurkan dirilis. Jelas, Hall of Soul telah mengunci berita itu. Yao Lao dan Feng Zunze terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya dapat sementara mengesampingkan masalah ini. Namun, Aula Jiwa yang tidak mencari masalah juga memungkinkan Yao Lao dan Feng Zunze menghela nafas lega. Paviliun Bintang Jatuh saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, Paviliun Bintang Jatuh akan mengalami pukulan serius. Juga bukan tidak mungkin Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat pulih darinya. Hall of Soul telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu, Yao Lao dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan hidup, dia mulai terus-menerus menemukan beberapa metode yang menyebabkan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh diperkuat. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah Xiao Yan yang awalnya pucat dan tidak berdarah saat ini secara bertahap menjadi merah ramping. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini secara bertahap pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di Paviliun Bintang Jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tamu tetua, mereka setidaknya ditarik ke sisi Paviliun Bintang Jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunze untuk menarik perhatiannya. Yao Lao adalah guru Xiao Yan. Saat ini, yang pertama juga adalah kepala Paviliun Bintang Jatuh. Di masa depan, Xiao Yan mungkin juga akan menjadi kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi penatua nominal. Tianhuo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Ziyan sifatnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunze sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongzhan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunze dan sesepuh Paviliun Bintang Jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Douzun bergabung bersama mereka. Bobot ini cukup berat. Hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 paviliun. Namun, semua dari mereka lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan besar akan menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh Central Plains. Bahkan tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Waktu mengalir seperti air, musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditambahkan ke hutan pegunungan yang hijau subur. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi adegan ini.
Satu-satunya yang bisa diandalkan terkait masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang Paviliun Bintang Jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan sesepuh Paviliun Bintang Jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik keingintahuan semua murid Paviliun Bintang Jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang sedang memulihkan diri sambil melakukan retret. Wilayah Barat Laut Benua Doqi, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Majia menyadari bahwa pendiri penguasa absolut ini dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang yang disebut Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era mistik Cloud Sect di dalam Kekaisaran Majia dan memulai era Aliansi Yan. Di hati semua generasi muda di dalam Kekaisaran Majia, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang dengan jelas menyadari bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk iblisnya yang akan menyebabkan seseorang tertarik. Cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menyinari wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan seseorang tanpa sadar berhenti bernapas. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan menyihir seperti iblis. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang. Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis yang sempit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan. Ini menyebabkan pesona miliknya itu langsung mencapai puncak. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan mempesona yang bisa memikat semua orang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah. Sosok kurus berlama-lama di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun, Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu makan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Petik 2. Wanita yang menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu, suara lembut yang tidak biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang saat mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Tempat asal suara itu adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih di atas kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang membuat orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam apapun. Berdiri di udara kosong, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Douzong. Ukiran batu giok seperti wajah gadis kecil itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu menyebabkan hanya begitu menyukainya sampai-sampai tidak bisa membiarkannya pergi. Sepasang mata cerdas hitam pekat tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, ia diletakkan di atas lengan kecil anak yang lembut dan putih. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari kemunculannya, secara mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan piton saat itu.